Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara tetap sehat semangat dalam memasuki minggu yang baru. Dan hari ini kembali saya mengajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Keluargaku Bertumbuh dan masih dalam seri Kitab Ibrani. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Uji dan Lembutkan Hati. Teks firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, seperti kata Roh Allah, kalau pada hari ini kamu mendengar suara Allah, janganlah kamu berkeras kepala seperti leluhurmu ketika mereka memberontak terhadap Allah dan menguji Allah di padang pasir. Di sana leluhurmu mencobai aku dan menguji aku, kata Allah, padahal mereka sudah melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka terhadap mereka, dan aku berkata, mereka selalu tidak setia dan enggan mentaati perintah-perintahku. Aku marah dan bersumpah, mereka tak akan masuk ke negeri itu untuk mendapat istirahat bersama aku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, padang gurun menjadi tempat pengujian bagi umat Israel. Di sanalah umat Israel diselidiki dan dibuktikan imannya. Kalau kita melihat kepada kitab Perjanjian Lama, kita bisa mengetahui bahwa bangsa Israel gagal total. Mereka tidak memiliki iman yang penuh kepada Allah. Malahan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak percaya kepada Allah. Mulut mereka tidak memuji Tuhan, tetapi malah penuh dengan keluhan dan gerutuan. Dan selama 40 tahun mereka, dikatakan kitab Ibrani, menguji dan mencobai kesabaran Allah. Mereka menuntut Allah untuk membuktikan diri dan kuasanya kepada mereka. Dan ini adalah menjadi sebuah hal yang perlu kita pelajari supaya saya dan saudara tidak menjadi sama seperti orang-orang Israel yang keras kepala dan mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Inilah latar belakang yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada saya dan saudara. Kita belajar supaya jangan sampai kita mudah untuk mengeluh karena apa yang ada di depan kita atau apa yang sedang kita rasakan di hari-hari yang sulit ini. Dari kitab Keluaran kita mengetahui bahwa orang Israel mengeluh karena kekurangan air, tetapi mereka tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Padahal Allah dengan cara yang ajaib menyediakan air bagi mereka. Allah juga menurunkan mana surgawi sebagai makanan bagi mereka ketika mereka berada di Masa dan Meriba. Kenapa hal ini terjadi? Karena umat Israel mengeraskan hati dan tidak mau melembutkan hati mereka ketika mereka menerima sabda Tuhan. Mereka tidak mau menguji hati dan diri mereka, apakah mereka sudah setia kepada Allah atau belum. Sehingga hal ini membuat Allah murka, dan akhirnya orang-orang yang keras kepala ini tidak dibiarkan untuk masuk kepada tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran juga bagi saya dan saudara. Jangan kita mengeraskan hati. Jika saudara mendengarkan suara Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara berdoa secara pribadi dan Tuhan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan saudara, saya mengajak dan mendorong kita sekalian, lembutkanlah hati saudara untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tanpa menguji dan melembutkan hati kita, maka saya dan saudara akan menjadi sesat dan menyimpang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, ujilah hatimu dan nikmatilah apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu.
Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwa saat hari ini kami bisa belajar bagaimana kami perlu untuk menguji hati dan melembutkan hati kami masing-masing ketika Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau nyatakan. Kiranya kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami mau meninggalkan sikap egois kami mau meninggalkan sikap keras kepala kami, dan kami rindu untuk dapat taat dan setia kepadamu. Dan ketika kami percaya, yakin akan apa yang menjadi janji-janjimu, kami akan melihat penyertaan dan pemeliharaanmu yang sungguh indah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.